Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Alia Putri akan menjelaskan tentang gaya belajar. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya yuk. Teman-teman tahu nggak sih apa itu gaya belajar? Nah, gaya belajar adalah kebiasaan yang mencerminkan cara memperlakukan pengalaman dan informasi yang kita peroleh. Menurut Nasution, yang dinamakan gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Nah, sedangkan menurut Adi W. Gunawan, pengertian gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam gaya belajar. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual atau visual learning. Nah, visual learning ini adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata memegang peranan penting. Gaya belajar visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. Wah, menarik ya, kira-kira apa ya ciri-cirinya? Oke, ciri-ciri gaya belajar visual adalah yang pertama, cirinya lebih mudah mengingat dengan cara melihat. Nah, seseorang yang memiliki gaya belajar visual belajar dengan menitik beratkan ketajaman penglihatannya. Seorang anak yang mempunyai gaya belajar visual akan lebih mudah mengingat dengan cara melihat, misalnya membaca buku, melihat demonstrasi yang dilakukan oleh guru, melihat contoh-contoh yang tersebar di alam atau fenomena alam dengan cara observasi, bisa juga dengan melihat pembelajaran yang disajikan melalui TV atau video kaset. Kemudian, ciri yang kedua yaitu lebih suka membaca daripada dibacakan. Selain menggunakan alat bantu visual, untuk mempercepat proses belajar bagi anak yang mempunyai gaya belajar visual, dapat dilakukan dengan cara membaca dan melihat materi visual dalam bentuk bahasa, seperti surat, kata-kata, dan angka. Mereka dapat belajar dari media cetak seperti buku, majalah, jurnal, koran, pedoman buku, poster, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, cirinya yaitu rapi dan teratur. Mereka ini sangat terorganisir, maka mereka biasanya akan mengatur materi data secara teratur. Mereka mempunyai sistem yang rapi dan juga menyukai keindahan. Kemudian yang keempat, cirinya yaitu biasanya tidak terganggu oleh keributan. Nah, seseorang yang memiliki gaya belajar visual dapat diiringi dengan musik atau tidak. Kebisingan dan suara di sekitarnya tidak akan mampu menggoyahkan konsentrasi mereka karena mereka lebih terfokus pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, cirinya yaitu mempunyai masalah untuk mengingat informasi verbal. Nah, walaupun seseorang yang memiliki gaya belajar visual memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna dan juga mempunyai pemahaman yang cukup terhadap artistik, mereka juga memiliki kendala untuk berdialog secara langsung karena terlalu reaktif terhadap suara. Terus mereka juga sulit mengikuti anjuran secara lisan dan sering salah menginterpretasikan kata atau ucapan. Kemudian yang kedua, ada gaya belajar auditory atau auditory learning. Nah, orang-orang yang memiliki gaya belajar dengan cara mendengar ini mengandalkan proses belajarnya melalui telinga atau pendengaran. Pada umumnya, seorang anak yang memiliki gaya belajar auditory ini senang mendengarkan ceramah, diskusi, berita di radio, dan juga kaset pembelajaran. Nah, bagaimana sih ciri-cirinya ini? Oke, ciri-ciri dari gaya auditory learning ini. Yang pertama yaitu lebih mudah mengingat dengan cara mendengarkan daripada melihat. Seseorang yang memiliki gaya belajar auditory lebih mudah mengingat informasi dengan cara mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan, baik berupa kalimat ataupun angka-angka. Mereka menyerap makna komunikasi verbal dengan cepat tanpa harus menuangkan dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua, cirinya yaitu suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu secara panjang lebar. Nah, mereka itu nggak betah dengan kesunyian. Jadi, jika
keadaan terlalu sunyi, mereka merasa tidak nyaman dan akan berusaha memecahkan kesunyian dengan bersenandung, menyanyi, berbisik, berbicara keras-keras, mendengarkan radio, atau menelepon orang lain. Nah, mereka juga suka membuka percakapan dan mendiskusikan segala sesuatu secara panjang lebar. Nah, kemudian ciri yang ketiga ada senang membaca dengan keras dan mendengarkan serta mudah terganggu oleh keributan. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh seorang yang memiliki gaya belajar auditori untuk cepat memproses belajarnya itu yang dilakukan adalah membaca secara sepintas terlebih dahulu. Nah, mereka perlu membayangkan teks yang ada seperti sebuah film yang disertai efek suara, aksen atau nada suara, perasaan, dan musik untuk membuat materi menjadi lebih hidup dengan kosakata yang menggambarkan suara-suara yang indah. Nah, orang-orang yang gaya belajar auditori biasanya mereka sangat peka pada gangguan auditori. Jika mereka sedang mendengarkan penjelasan guru, mereka akan merasa terganggu bila ada suara-suara di sekitarnya, seperti suara mobil, dengung AC, suara orang yang sedang makan, atau suara kebisingan lain dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka. Kemudian ciri yang keempat yaitu menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Nah, seseorang dengan gaya belajar auditori sangat menyukai musik, suara-suara, irama, nada suara, dan memiliki kemampuan sensor kata yang sangat kuat. Mereka sangat peka pada suara yang mungkin bagi orang lain tidak berarti sama sekali. Nah, oke, kita masuk ke gaya belajar yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik atau kinesthetic learning, yang biasanya disebut juga sebagai gaya belajar penggerak. Nah, hal ini disebabkan karena anak-anak dengan gaya belajar ini senantiasa menggunakan dan memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses pembelajaran atau usaha dalam memahami sesuatu. Bagi pembelajar kinestetik, kadang-kadang membaca dan mendengarkan merupakan kegiatan yang membosankan. Instruksi-instruksi yang diberikan secara tertulis maupun lisan seringkali mudah dilupakannya. Mereka memiliki kecenderungan lebih memahami tugas-tugas bila mereka mencobanya. Lalu, ciri-ciri gaya belajar kinestetik itu adalah yang pertama, cirinya selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Nah, seseorang yang mempunyai gaya belajar kinestetik, mereka belajar dengan cara menggerakkan otot-otot motorik mereka secara imajinatif, kreatif, mengalir, dan terstruktur. Mereka tidak berpikir dalam uraian kata-kata, tapi mengumpulkan informasi secara intuitif. Gaya belajar ini bukanlah merupakan tipe pendengar yang baik karena mereka senang bergerak dan pikiran mereka bekerja dengan sangat baik justru pada saat matanya tidak tertuju pada lawan bicara. Tetapi saat yang terbaik adalah ketika ia sedang bergerak. Kemudian ciri yang kedua yaitu berbicara dengan perlahan. Nah, seseorang dengan gaya belajar kinestetis bukan merupakan tipe pendengar atau pencerna kata-kata. Maka bacaan tidak terlalu penting bagi mereka. Irama musik merangsang otot-otot mereka untuk bergerak mengikuti alunan musik. Nah, dengan cara ini, stres mereka berkurang dan perhatian serta motivasi mereka lebih meningkat. Kemudian ciri yang ketiga yaitu belajar melalui manipulasi dan praktik. Seseorang dengan gaya belajar kinestetis sangat bangga pada prestasi, kemenangan, tantangan, dan penemuan baru, serta berorientasi pada tujuan, menyukai ketegangan dalam permainan, dan motivasi mereka semakin terpacu di lingkungan yang kompetitif. Mereka senang berkompetisi dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Tipe ini juga membutuhkan peralatan manipulatif, permainan yang terorganisir, materi-materi pendukung, alat olahraga, proyek ilmiah, kertas, papan tulis, komputer, instrumen musik, model, perlengkapan, dan objek nyata yang bisa digerakkan. Ciri yang keempat yaitu tidak banyak duduk diam untuk jangka waktu yang lama. Seseorang dengan gaya belajar kinestetik harus banyak bergerak dan tidak bisa hanya duduk diam di satu tempat. Jika harus terpaksa duduk selama berjam-jam, mereka
merasa resah dan mungkin akan menggoyang-goyangkan kaki atau bahkan meninggalkan tempat duduk secara spontan. Kemudian yang terakhir yaitu banyak menggunakan isyarat tubuh. Pada ciri ini, materi yang nyata dan manipulatif sangat penting bagi seseorang dengan gaya belajar kinestetis. Mereka dapat menggunakan keseluruhan bagian tubuh, bukan hanya menggerakkan tangan mereka saja, tapi anggota tubuh yang lain juga. Bagi para siswa dengan gaya belajar kinestetis, mendengarkan guru atau penjelasan verbal saja tidak akan cukup bagi mereka. Kemudian yang keempat ada gaya belajar global atau global learning, oke? Di mana anak yang memiliki gaya belajar seperti ini memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Biasanya juga anak dengan gaya belajar global ini kurang rapi walaupun sebenarnya menyukai kerapian. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu membuat suatu sistem penataan barang sesuai dengan tipenya. Anak dengan gaya belajar ini tidak bisa hanya memikirkan satu hal saja. Meski satu tugas belum selesai, ia juga akan mengerjakan tugas berikutnya. Kemudian ia juga peka terhadap sekitarnya, termasuk perasaan orang lain, serta ia merasa senang untuk bekerja keras dan membuat orang lain senang. Nah, apa sih ciri-cirinya? Oke, ciri-cirinya yaitu yang pertama, bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Dan yang ketiga, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Terus yang terakhir itu mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Nah, gaya belajar yang terakhir adalah gaya belajar analitik atau analytic learning, di mana anak dengan gaya belajar ini memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Juga mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Kemudian, anak dengan gaya belajar analitik ini seringkali tidak mampu menemukan gagasan utama tentang tujuan tugas yang sedang ia kerjakan. Lalu, ia juga lebih cocok belajar sendiri, baru kemudian bergabung dengan kelompok belajarnya. Nah, cara mengatasi kesulitan belajarnya yaitu dengan membuat jadwal belajar yang terstruktur sehingga sasaran belajar yang ingin dicapai itu jelas. Nah, ciri-ciri belajarnya yaitu yang pertama, berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Yang kedua, berpikir secara logika. Yang ketiga, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Nah, yang terakhir, cara belajar konsisten dan menetap. Nah, jadi macam-macam gaya belajar itu berbeda setiap orangnya. Gaya belajar tertentu dinilai lebih dominan dan efektif dalam memahami materi atau pengetahuan. Beberapa orang yang memiliki kemampuan lebih juga mampu menyerap informasi lebih dari suatu gaya belajar, namun sangat jarang. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa pentingnya mengetahui gaya belajar yang kita miliki? Nah, jadi bagi siswa, dengan mengetahui gaya belajarnya, mereka diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal, tergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajarnya. Lalu bagi guru sendiri, pentingnya mengetahui gaya belajar siswa yaitu agar ia dapat memfasilitasi pembelajaran di kelasnya sesuai dengan gaya belajar yang disukai siswa tersebut. Terus, apa iya gaya belajar bisa mempengaruhi prestasi siswa? Jawabannya iya. Gaya belajar tertentu sangat mempengaruhi prestasi dan kemampuan anak pada bidang tertentu. Misalnya, anak dengan gaya belajar visual senang dan pandai dalam matematika. Nah, anak dengan gaya belajar auditori pandai dalam bercerita. Lalu, anak dengan gaya belajar kinestetik pandai dalam olahraga, dan lain sebagainya. Nah, mengetahui gaya belajar anak yang efektif sangatlah penting untuk dapat menyelesaikan atau memanage atau mengatur tugas dengan baik.
Nah, setelah mengetahui pengertiannya, macam-macamnya, pengaruhnya terhadap prestasi diri kita dan teman-teman, teman-teman udah bisa belum nentuin apa gaya belajar yang teman-teman miliki? Karena gaya belajar yang baik bagi seseorang itu tidak dapat ditentukan oleh orang lain, namun berasal dari pemahaman terhadap diri teman-teman sendiri. Nah, misalnya nih, jika seseorang memiliki indera penglihatan yang tajam dan minat terhadap warna, bentuk, model, maka gaya belajar yang cocok dalam pembelajarannya yaitu gaya belajar visual. Nah, terus jika seseorang memiliki kepekaan mendengarkan suatu suara dan minat terhadap musik, maka gaya belajar yang efektif adalah gaya belajar auditori. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa itu gaya belajar dan macam-macamnya, serta teman-teman bisa nih menentukan gaya belajar seperti apa yang teman-teman miliki, agar lebih mudah menguasai materi pembelajaran yang diberikan. Oke, sekian paparan atau penjelasan materi tentang gaya belajar dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terus jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain. Makasih. Bye-bye.